Akun satunya ya, aku sudah ngajukan ke toko ya, sampel tapi nggak diterima ya. Mungkin nanti aku akan ngajukan sampel lagi. Terus ya daripada nunggu gitu kan nggak diterima-terima, cuman ya udah. Dari hasilnya itu ternyata sudah melebihi ya, komisinya itu sudah melebihi dari harga Android TV box-nya. Jadi udah untung banget gitu. Kayak beberapa video yang sudah aku bikin yang seperti ini. Nah, beberapa video ini itu kan aku record tanpa wajah gitu kan, dan suara pun itu aku nggak pakai suaraku sendiri, tapi ada beberapa yang pakai suara dari AI. Oke, halo teman-teman, di video ini aku akan coba share gimana caranya kita bikin video produk ya, jualan kalau misalnya kita mengajukan sampel ke toko tapi nggak diterima-terima. Pernah nggak kalian merasa kayak jenuh, kayak ngerasa bingung gitu? Gimana nih, karena kalian sudah mengajukan produk sampel ya ke beberapa toko gitu kan, banyak, tapi nggak ada yang diterima. Lah, lalu kalau kita nggak punya produknya, gimana nih cara bikin videonya? Nah, di sini aku akan share beberapa tips atau caranya bikin video meskipun kita ditolak produk sampelnya. Yang pertama, yang paling mudah adalah teman-teman coba bikin video produk dari produk-produk yang sudah teman-teman punya ya. Misalnya katakanlah teman-teman jualan sepatu. Nah, teman-teman coba bikin produk atau review sepatu atau mengulas sepatu ya. Pokoknya promosi sepatu dari produk atau dari sepatu yang sudah teman-teman punya. Ya, itu dulu. Meskipun katakanlah sepatu itu udah merek lama, udah merek jadul, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu dibikin dulu ya. Atau teman-teman punya baju, katakanlah pengen promosi baju atau mungkin jilbab atau mungkin tas atau mungkin apa, barang yang teman-teman punya, itu dulu cari deh barang yang teman-teman punya. Setelah teman-teman cari barangnya ya, misalnya oh aku punya tas, oh aku punya sepatu, oh aku punya topi, aku punya jilbab, aku punya baju, aku punya apa, itu kemudian cari di TikTok. Cari di TikTok di bagian marketplace produk. Mulai. Oke, di sini ya, kemudian klik di ini pusat afiliasi, kemudian di marketplace produk. Nah, di sini teman-teman cari produknya di sini, misalnya sepatu atau tas atau apa yang teman-teman sudah punya. Nah, kalau misalnya ada, tinggal klik tambah gitu ya. Ini misalnya gantungan kunci. Nih, contoh ya, ini klik tambah kayak gitu. Tinggal gitu doang. Nah, setelah itu baru teman-teman bikin videonya. Dan kalau bisa pastikan produknya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens atau penontonnya. Jadi sesuaikan dengan penontonnya teman-teman. Caranya sama, klik di pusat afiliasi, klik di sini, kemudian klik di data performa, kemudian kalian scroll di bagian bawah ada audience. Nah, di audience ini teman-teman bisa lihat di sini kan, ini berbeda-beda ya, tiap akun berbeda-beda. Nah, di akunku yang satu ini, oh ternyata profil audiensnya itu perempuan 70%. Berarti aku harus nyari barang-barang untuk di akun ini ya. Aku harus nyari barang-barang yang sesuai atau yang disukai oleh perempuan. Usia 25 sampai 34 tahun. Nah, gitu. Sesuaikan dengan ini karena banyak orang-orang atau banyak affiliate pemula terutama itu nggak memperhatikan ini, asal ngupload barang gitu aja. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kan itu kayak nggak sesuai dengan data gitu kan. Jadi ya mungkin bisa berhasil kalau ada faktor keberuntungan, tapi biar kemungkinan berhasilnya tinggi, maka teman-teman harus nyari barang yang sesuai dengan profil audiens kita. Ini di akun ini itu perempuan 70% kan, berarti barang-barangnya harusnya disukai perempuan, usia 25 sampai 34, tinggalnya di Bandung dan pakai HP Oppo. Nah, ternyata yang disukai di sini ada produk yang mereka sukai, ada rekomendasi dari TikToknya. Ini ternyata Labubu, terus kemudian gantungan kunci dan sebagainya, terus ada makaroni. Nah, ada apa, casing handphone, ada
stationery, alat tulis dan sebagainya. Nah, ini banyak. Oh, ini ada tas-tas juga, tas ini, tas ini, tas ini, tas ini. Nah, itu ada beberapa tas yang direkomendasikan oleh TikTok kayak gitu. Nah, pastikan produk-produknya itu sesuai dengan ini, atau kalau misalnya nggak sesuai, at least disukai oleh yang di atas ini, audiensnya. Dan ini setiap akun berbeda-beda, ini profilnya. Setiap akun berbeda-beda. Jangan nyontoh atau nyontek atau jangan niru orang lain. Contoh misalnya ada kalian punya teman katakanlah, oh dia berhasil jualan handphone katakanlah misalnya. Berarti aku juga jualan handphone? Enggak, belum tentu. Oh temanku berhasil jualan jam tangan, berarti aku juga harus jualan jam tangan? Enggak, belum tentu. Sesuaikan dengan ini. Kalau ininya cocok, oke, kalian bikin produk dari situ. Nah, mulainya dari barang-barang yang teman-teman punya, ya, dari barang-barang yang sudah ada. Jadi nggak beli lagi. Terus kalau misalnya nih, oh aku nggak punya kak, misalnya kayak tadi, misalnya itu ada yang gantungan kunci dan sebagainya, atau tas-tas dan sebagainya. Ternyata aku nggak punya. Lalu terus gimana? Nah, kalau aku pribadi itu aku akan coba beli, tapi yang aku prioritaskan adalah yang bisa juga aku pakai. Jadi contoh misalnya gantungan kunci chain like ini ya, gantungan kunci center ini yang kayak gini. Ini aku sudah beberapa di akun satunya ya, aku sudah ngajukan ke toko ya sampel, tapi nggak diterima ya. Mungkin nanti aku akan ngajukan sampel lagi. Terus ya daripada nunggu gitu kan nggak diterima, cuman ya udah aku beli aja. Ini gantungan kunci center yang bisa nyala kayak gini. Nah, ini adalah salah satu barang yang aku review dan aku bikin video ataupun aku bikin kontennya. Ini aku beli di harga 12.500 ya. 12.500 ya murah lah ya buat kalian gitu kan. Kalau misalnya anggap aja beli cilok atau beli apa gitu ya, udah beli aja nggak apa-apa. Tapi kalau ini aku beli karena ya ini juga aku pakai juga. Misalnya lampu mati ya, untuk jaga-jaga kalau misalnya lampu mati, nanti aku bisa pakai senter ini buat ya biar terang kayak gitu. Terus kemudian ini handheld fan atau kipas mini kayak gini. Nah, ini juga aku pakai juga. Jadi kalau misalnya ke mana atau ke luar misalnya, jadi bisa dinyalain buat kipas kayak gitu. Nah, jadi aku beli, aku review barangnya juga, aku pakai juga. Jadi nggak ada yang mubazir gitu, nggak ada yang terbuang sia-sia, nggak ada yang aku beli sia-sia karena memang barangnya aku pakai gitu. Dan ini juga sesuai dengan data audience yang di TikTok tadi, yang data yang dari TikTok tadi gitu. Lagi pula fan ini juga sangat murah gitu kan, harganya cuma 19.700 kayak gitu. Aku beli satu dan satu barang ini atau produk ini bisa jadi banyak video. Nah, jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya pengen beli barang untuk di-review ya, meskipun nggak laku. Misalnya nanti takut gitu, oh nanti kalau nggak laku gimana? Nanti kalau misalnya nggak ada yang beli gimana? Aku kan nggak dapat komisi, rugi dong. Nggak rugi teman-teman. Contoh lagi, misalnya dulu waktu aku review set-top box atau Android TV box, gue beli Android TV box, gue juga beli set-top box. Nah, 3-4 tahun yang lalu itu ya gue review gitu kan, gue review Android TV boxnya gimana, cara pasangnya gimana, dan jadi beberapa konten. Dan dari hasilnya itu ternyata sudah melebihi ya, komisinya itu sudah melebihi dari harga Android TV boxnya. Jadi udah untung banget gitu. Anggapannya beli Android TV box gratis gitu kan, karena kan udah nutup gitu kan. Kalaupun misalnya katakanlah dulu itu Android TV box ini nggak laku, misalnya nggak ada yang beli atau yang beli sedikit sehingga nggak balik modal, ya nggak apa-apa, karena itu aku pakai gitu loh. Aku pakai di rumah buat nonton TV, buat nonton YouTube gitu. Jadi nggak mubazir. Daripada teman-teman nunggu katakanlah, sebenarnya aku juga pribadi di beberapa akun juga pernah request cuman sekedar request tisu, ada tisu di beberapa toko gitu yang nggak dikasih gitu kan. Ya mungkin karena ngelihat akunnya kurang bagus gitu kan, di beberapa akun yang baru terutama itu kan trafficnya masih belum ada. Jadi kemungkinan orang ngelihatnya atau toko ngelihatnya, wah ini trafficnya nggak ada gitu kan. Jadi nggak dikasih sampel kayak gitu. Jadi jangan khawatir atau jangan kecil hati teman-teman yang ditolak terus sama toko ya kan, ini kok, dan bingung gitu kan, ini gimana caranya bikin video gitu kan. Nggak perlu bingung teman-teman, anggap aja teman-teman belanja sambil belanja online gitu kan, sambil nge-review. Atau teman-teman yang sudah punya barangnya nih dibersihin, misalnya punya sepatu, tas atau apa, dibersihin ya kan, biar kelihatan seperti baru, terus kemudian direview. Dan di reviewnya juga nggak perlu ada mukanya teman-teman, cuman tinggal di video gitu aja, di record gitu aja sambil pegang HP di sini, di record terus nanti ditunjukin fitur-fiturnya gitu. Kayak beberapa video yang sudah aku bikin yang seperti ini
Nah, beberapa video ini itu kan aku record tanpa wajah gitu kan, dan suara pun itu aku nggak pakai suaraku sendiri, tapi ada beberapa yang pakai suara dari AI dan gratis gitu kan. Aku tinggal ngetik apa yang ingin diomongkan, misalnya ini adalah gantungan kunci bla 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 bla, terus nanti dikonversi jadi suara kayak gitu. Jadi udah suaranya nggak pakai suaraku, terus kemudian videonya juga nggak pakai wajahku, terus barangnya aku beli sendiri gitu kan. Jadi gampang gitu loh untuk bikin videonya tanpa perlu kita meminta atau menunggu sampel yang ya sebenarnya toko juga pilih-pilih ya. Kalau misalnya pengen mempromosikan pengen affiliate-nya mempromosikan barangnya mereka, ya mereka juga pilih-pilih gitu, ngelihat dulu ini akun bisa nggak, ini akun cocok nggak untuk mempromosikan barangku kayak gitu. Ya kita nggak bisa apa-apa gitu, mau gimana, mau kita maksa ini kok sampelku nggak diterima, permintaan sampelku nggak diterima, ya toko juga milih-milih juga gitu. Makanya jangan berkecil hati teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini. Semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.